diskusi penerapan numerasi dalam pengelolaan Tankos sebagai media tumbuh jamur pada kegiatan kelima di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Nah, Bapak Ibu, yang ini Tankosnya sudah terkumpul di lapangan. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai media tumbuhnya jamur pada kegiatan kelima di sekolah kita. Nah, kegiatan numerasi seperti apa yang mau kita tanamkan kepada peserta didik atau mau kita stimulus, yaitu kita ingin anak ini berpikir kritis dalam hal kegiatan numerasi, yaitu kita bisa mengintegrasikan berbagai mata pelajaran pada kegiatan kelima ini. Kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan numerasi. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu saya berikan waktu untuk berpendapat sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu dan tempat ya, silakan. Silakan. Baik Pak, dari saya dulu. Dari Bu Aisyah ya. Mata pelajaran IPA. Guru mata pelajaran IPA. Silakan Bu. Baik Pak, pada kegiatan P5 tentang pengolahan tangkos. Di sini saya untuk pelajaran IPA, di sini saya menekankan kepada anak-anak untuk memahami mereka tentang konsep volume, berat dan waktu. Di mana anak-anak di situ belajar menghitung berat bahan organik yang diperlukan untuk proses pengomposan. Selain itu mereka juga bisa mempraktikkan menghitung volume bahan yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan selama proses pengomposan berdasarkan data dan suhu. Di mana waktu yang dibutuhkan dalam proses pengomposan, kalau yang secara alami waktu yang dibutuhkan itu adalah 12 sampai 18 bulan. Sedangkan yang membutuhkan bantuan bioaktivator itu membutuhkan waktu, dapat memperpendek waktu menjadi 14 hari. Nah, suhu dan kelembapan dan juga ventilasi udara itu sangat penting. Suhu dan kelembapan yang baik itu sangat penting untuk proses pengomposan. Jadi di sini untuk mata pelajaran IPA saya menekankan kepada siswa supaya mereka memahami tentang konsep berat, volume dan waktu. Begitu saja Pak. Baik, luar biasa ya apa yang disampaikan Pak Aisyah, bahwasannya untuk kegiatan pengelolaan Tankos jamur ini ternyata anak-anak bisa belajar secara tidak langsung itu tentang volume, suhu dan lain sebagainya. Luar biasa. Terima kasih buat mata pelajaran IPA dari Bu Aisyah. Silakan kepada teman-teman yang lain. Ibu Anis ya. Ibu Anis, mapel apa Bu Anis? Saya mata pelajaran fisika Pak. Oke, fisika. Ya Pak, untuk mata pelajaran fisika sendiri, saya rasa di sini lebih mengarah pada perubahan suhu dan juga kelembapan secara berkala. Jadi mereka bisa memantau secara langsung dan mencatat data tersebut secara langsung. Yang paling penting dan menonjol dari Jamkos ini sendiri, mereka bisa mengamati perubahan secara biologi secara langsung yang disebabkan oleh organisme jamur. Dan perubahan biologi tersebut yang nantinya akan menjadi wadah jamur-jamur bisa berkembang. Di sini dapat membantu mereka untuk memahami perubahan yang terjadi pada tangkos dan memperkuat numerasi mereka. Mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa. Pemaparan eksposisi dari awal pembuatan hingga ke akhir nanti. Menurut saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik sekali ya yang disampaikan oleh Ibu Maidah. Kira-kira Bapak Ibu masih ada yang lain kira-kira mata pelajaran yang lain? Saya Pak. Silakan Bu Ima, matematika ya Bu Ima. Saya dari guru matematika. Ini akan mengomentari tentang P5 tentang pengelolaan tangkos sebagai media tumbuh jamur. Sebenarnya kalau di pelajaran matematika itu banyak sekali, tapi hanya yang saya tekankan tentang perbandingan senilai. Di dalam materi perbandingan senilai ini, siswa diharapkan untuk mencatat berapa banyaknya tangkos yang diperlukan, kemudian pupuk, kemudian apalagi dolomit, air dan sebagainya. Bahwasanya kita telah mengamati adanya peluang bisnis yang sangat besar melalui tangkos ini sendiri Pak. Karena kita lihat di sini setelah menganalisis pasar, banyaknya peminat masyarakat
untuk membeli jamur itu sendiri. Jadi dalam bisnis yang sederhana ini kita juga selain dari dalam menentukan harga jual yang sangat relatif murah dan terjangkau, kita tidak hanya menentukan harga jual, tapi juga kita melihat dari strategi pasar. Strategi pasar itu kita ambil nanti bisa ada dua, yaitu offline dan online, Pak, agar dapat mencapai laba rugi yang maksimal dalam pengelolaan usaha secara operasional. Hanya itu saja, Pak, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Neni. Nah, pada kegiatan kewirausahaan, kalau selama ini kita melihat dua mata uang logam itu sebagai peluang, tetapi dari sisi kewirausahaannya kita melihat tentang peluang bisnis. Nah, Pak. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak. Slide kedua Pak. Baik Bapak Ibu, di sini kita melihat itu Tankos. Nah, saya di sini mau mengajak siswa itu mengaplikasikan Excel ya Bapak Ibu, di mana data-data siswa itu akan saya ajak untuk mempelajari Excel yang Ibu sampaikan tadi, yang ada pemasaran dan sebagainya, itu akan dipelajari melalui Excel. Data Ibu yang pemasaran tadi, dan kami akan membuat penjualan Bapak Ibu. Penjualan. Contoh, Tankos itu berapa harganya, atau per mobil, atau per truk, atau pupuk itu, ini kita gunakan pupuk, dolomit, dan sebagainya, itu berapa. Nah, itu akan kita masukkan ke data Excel. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibrahim selaku guru komputer. Ternyata pada kegiatan komputer juga, pada kegiatan pengelolaan Tankos ini, kita bisa mengajarkan kepada. Maka hari ini kita mau mengelola yang namanya Tankos ini sebagai bahan media tumbuhnya jamur. Kalau selama ini Anda pergi ke Papaso, Palang Kembar, di Afdeling berapapun, itu ada tumbuh jamur. Kalau kita buang dengan sembarangan yang namanya Tankos ini. Tetapi untuk tumbuhnya jamur di Tankos ini, kalau kita buang dia secara sembarangan, jika terjadi musim hujan yang berlebihan, maka Tankos akan busuk dan jamur tidak tumbuh. Jika kita buang secara sembarangan, musim kemarau, maka Tankos akan kering, jamur tidak tumbuh. Maka untuk prospek dunia usaha tidak bisa, karena kita dikendalikan oleh alam. Maka saat ini sebagai orang yang diberikan Tuhan hikmat dan pikiran, kitalah yang mengendalikan. Berarti ada campur tangan manusia, ada inovasi. Oh iya, yang penting